Kali ini, aku mau ceritain sesuatu yang menarik banget yang bisa berubahin hidup finansial kamu. Kamu udah siap? Aku jamin, kamu bakal kaget dengan yang akan aku bagikan. Pernah nggak kamu mikir, kenapa kita selalu dikasih tahu pergi sekolah, cari kerjaan, bayar pajak, tabung duit, beli rumah, dan investasi di pasar saham? Apa cuma ini aja cara buat sukses secara finansial? Nah, aku ada kabar baik dan menarik buat kamu nih. Yuk kita mulai dengan cerita yang super inspiratif. Ada seorang penulis terkenal bernama Robert Kiyosaki. Dia punya cerita yang bisa bikin kita terinspirasi banget. Jadi, dia punya dua ayah dengan pandangan hidup yang beda banget. Ayah pertama dia adalah seorang guru pintar. Ayah kedua dia adalah seorang pengusaha kaya. Keduanya punya pandangan hidup yang beda banget. Ayah pertama selalu bilang ke dia, pergi ke sekolah, cari kerjaan yang bagus, dan beli rumah biar punya aset. Tapi, ayah kedua punya pandangan yang berbeda. Dia bilang, sekolah gak mengajarin kita tentang uang, dan kita harus jadi pengusaha pakai utang dengan bijak dan jauhin investasi di pasar saham. Suatu hari, Robert Kiyosaki memutuskan untuk dengerin ayah kedua itu. Dia mau melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Dan tahu nggak? Hidupnya berubah banget. Robert Kiyosaki belajar banget tentang gimana caranya dapetin duit secara lebih cerdas. Dia belajar caranya pakai utang buat bikin duit. Dan gimana cara menghindari jebakan pasar saham yang bikin orang stres dengan keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang dua hal yang penting dalam keuangan yang sering terlewatkan, yaitu mengelola cash flow dan aset dengan benar. Ini adalah langkah-langkah kunci untuk mencapai kebebasan finansial yang kita impikan. Pertama-tama, mari kita bahas tentang cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow adalah arus masuk dan keluar uang dalam keuangan kita. Nah, penting banget untuk memiliki cash flow yang positif. Artinya, uang yang masuk lebih besar dari uang yang keluar. Bayangin, misalnya kamu punya bisnis atau investasi yang menghasilkan pendapatan pasif setiap bulan. Itu artinya ada arus uang yang terus masuk ke dalam kantong kita. Ini adalah cash flow yang positif dan bisa membantu kita membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, jika pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan, maka cash flow kita akan negatif. Itu berarti kita harus mencari cara untuk mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan agar cash flow kita kembali positif. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang aset. Apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang kita miliki yang memiliki nilai ekonomi. Tapi yang penting di sini adalah memiliki aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif untuk kita. Contohnya, properti yang kita sewakan, investasi dalam saham atau obligasi yang menghasilkan dividen atau bunga, atau bahkan bisnis yang kita bangun sendiri. Semua ini adalah contoh aset yang bisa memberikan pendapatan pasif. Mengapa memiliki aset penting? Karena aset bisa membantu kita memperbesar cash flow kita. Dengan memiliki aset yang menghasilkan pendapatan pasif, kita bisa mengandalkan uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Misalnya, jika kita memiliki beberapa properti yang kita sewakan, setiap bulan kita akan menerima uang sewa dari penyewa. Ini adalah pendapatan pasif yang datang secara teratur tanpa kita harus bekerja keras setiap hari. Jadi teman-teman, mengelola cash flow dan memiliki aset yang menghasilkan pendapatan pasif adalah langkah penting dalam membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Mari kita berani mengelola keuangan kita dengan bijak dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki cash flow dan membangun portofolio aset yang kuat. Cerita Robert Kiyosaki ini mengajarin kita pelajaran berharga banget. Pelajaran bahwa kita bisa ubah cara mikir kita tentang uang dan kebebasan finansial. Yang paling penting, kita harus berani tanya pertanyaan yang penting dan gak takut buat berpikir beda dari apa yang kita biasa dengar. Nah, kamu sendiri mau pilih yang mana? Mau terus ikutin cara berpikir yang biasa-biasa saja? Atau mau cari cara baru buat dapetin kebebasan finansial? Jawabannya ada di kamu. Aku bakal bantu kamu buat dapetin jawabannya. Di video-video berikutnya, aku bakal share strategi-strategi keuangan dan wawasan yang bisa bantu kamu meraih kebebasan finansial. Kita bakal explore topik-topik menarik seperti gimana cara pakai utang dengan bijak, gimana cara investasi yang tepat, dan gimana cara membangun kekayaan pelan-pelan.
Dari cerita dan pengalaman nyata, kita bakal belajar bareng tentang cara meraih kebebasan finansial. Aku bakal bagi tips-tips praktis, strategi-strategi yang udah terbukti berhasil, dan pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kamu terapin dalam kehidupan sehari-hari.